Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tadi nggak usah pakai ustadz ya, karena saya juga masih belajar, karena kebetulan saya menggantikan ayah saya pada malam hari ini, dan dari panitia meminta tema tentang ketentuan umum tentang zakat fitrah. Namun saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah melaksanakannya jauh-jauh hari. Namun untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang belum melaksanakannya, segera dilaksanakan untuk berbagi kebahagiaan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi mungkin pada malam hari ini saya akan berbicara sedikit, menyampaikan sedikit mengenai zakat dan juga konteksnya pada zaman sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Karena selain bagian dari rukun Islam ketiga, zakat ini punya posisi penting dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, khususnya umat muslim. Artinya adalah ketika kita berzakat, hubungannya bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi melainkan juga dengan saudara-saudara kita. Jadi ada hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan saking pentingnya zakat, di Al-Quran disebutkan 27 kali atau disebutkan dalam 27 ayat mengenai sejajarnya kewajiban antara sholat dan zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Quran disebutkan pula ayat-ayat yang memuji orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam zakat. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 5 diceritakan bahwa saat itu orang-orang musyrik yang tertangkap itu akan dibebaskan ketika dia bertobat, melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Artinya adalah zakat punya posisi penting dalam indikator ketundukan seorang muslim terhadap ajaran Islam. Selain itu, orang-orang yang berzakat dengan sungguh-sungguh juga disebutkan bahwa merekalah orang-orang yang beruntung, mukmin yang beruntung, seperti disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kriterianya yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna. Dan yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Di Al-Quran disebutkan pula ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat, seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itu ancaman dari Allah. Maksudnya kata infak di sini disamakan dengan zakat. Bahkan ketika kita throwback gitu, atau kita flashback ke masa lalu, ketika melihat Khalifah Abu Bakar, salah satu golongan yang diperangi adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tapi enggan melaksanakan zakat. Saking pentingnya posisi zakat dalam ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ketika meninggalkan zakat, maka akan ada potensi untuk memunculkan hal-hal buruk lainnya. Berbicara pada konteks zaman sekarang, ada satu hadis Nabi yang sangat menarik, diriwayatkan Imam Al-Asbahani dari Imam At-Tabrani, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian kecuali ada sebab kebakilan yang ada pada hartawan muslim.
Ingatlah, Allah akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka, dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam jaring pengaman sosial, atau mungkin Bapak Ibu sering mendengar social safety net atau bantuan sosial. Zakat ini merupakan salah satu instrumennya. Maksudnya adalah zakat berperan untuk menjembatani transfer kekayaan dari orang-orang yang mempunyai harta berlebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita berbicara tentang instrumen jaring pengaman sosial, Islam sebenarnya sudah mengajarkan itu sejak lama gitu. Ada zakat, infak, sedekah. Dan sekarang ini kalau kita melihat ke negara-negara barat di sana, negara Amerika contohnya, itu mulai berkembang yang namanya konsep give economy atau sharing economy. Salah satu profesor dari Universitas Yale di Amerika Serikat yang bernama Yochai Benkler menyebutkan bahwa konsep sharing atau berbagi merupakan sebuah modal yang sangat penting dalam memacu produktivitas dalam ekonomi. Ia bahkan menyebutkan perusahaan yang mengembangkan konsep ini dalam berbagai elemennya itu akan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkannya. Contoh kecilnya adalah ketika mungkin Bapak Ibu bekerja di perusahaan atau menjadi atasan dan memberikan bonus, maka akan ada peningkatan produktivitas dari karyawan-karyawannya. Nah, kenapa begitu? Karena kemiskinan ini merupakan jebakan. Ada suatu istilah dalam ekonomi disebutkan bahwa poverty trap. Orang-orang yang berada dalam kemiskinan itu akan terus-menerus berada di lingkaran itu ketika tidak ada stimulus atau tidak ada dorongan untuk keluar. Oleh karena itu zakat merupakan salah satu instrumen penting untuk kemudian bisa mendorong orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin keluar dari jebakan-jebakan itu. Kemudian juga ada ilmuwan dari Universitas Georgia di Amerika Serikat, Patricia Smith, menyebutkan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional ekonomi adalah konsep dan semangat berbagi dalam sebuah komponen perekonomian. Nah, semangat berbagi inilah yang akan mempertahankan level kemakmuran dalam suatu perekonomian. Jadi bisa kita lihat bahwa ada korelasi yang sangat kuat mengenai berbagi dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu sudah sewajarnya ini harus dioptimalkan gitu. Apalagi ketika kita berbicara konteks Indonesia yang penduduk muslimnya di atas 85%. Harusnya zakat dan juga konsep berbagi ini menjadi suatu instrumen yang sangat luar biasa untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di Indonesia ini. Sebenarnya seberapa besar sih potensi zakat gitu? Kalau dari data dari Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2021 disebutkan bahwa zakat di Indonesia ini potensinya mencapai 327,6 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, sangat luar biasa besar kan? Namun ternyata realisasinya pengumpulannya belum sampai 1/4-nya atau hanya di angka 71,4 triliun. Dan itu 85% masih banyak disalurkan kepada lembaga-lembaga yang tidak resmi. Jadi kita nggak tahu arahnya atau penyalurannya kemana. Nah, kemudian ada salah satu ekonom muslim di Indonesia, Dr. Irfan Shauki Baik. Beliau melakukan penelitian terhadap mustahik dari dompet duafa. Hasilnya adalah bahwa orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan yang menerima zakat, ketika mereka menerima itu tingkat kemiskinannya berkurang. Kemudian tingkat kedalaman kemiskinannya pun berkurang, artinya kesenjangan kemiskinannya dan kesenjangan pendapatannya itu dapat ditekan. Nah, dari bukti ini menunjukkan bahwa instrumen zakat punya potensi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya diperlukan komitmen dan juga tanggung jawab bersama dari kita semua, bukan hanya pemerintah dan juga bukan hanya lembaga amil zakat, tapi dari kita sendiri. Bagaimana kita melihat harta kita? Karena sejatinya zakat ini bukan hanya sekadar mengeluarkan harta, tapi mensucikan harta kita. Gitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk kemudian membantu sesama kita. Dan juga ya, tentunya disalurkan kepada lembaga yang profesional. Kenapa? Karena ketika kita salurkan sendiri atau kita menyalurkan dengan
ya semaunya kita itu bisa jadi tidak tepat sasaran gitu. Dan yang paling penting juga adalah zakat di sini bukan hanya tentang zakat fitrah, karena sebagian kita memahami bahwa zakat itu hanya zakat fitrah, zakat yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya ketika bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Nyatanya banyak sekali harta kita yang punya kewajiban atau haknya ada di orang lain. Oleh karena itu mari kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, kita lihat lagi harta kita pelajari lagi ilmu-ilmu untuk kemudian membangun Indonesia dan juga kesejahteraan umat muslim di seluruh dunia. Itu saja dari saya, baiknya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.